mau dari open yang beli-beli daripada kualat sama ibu-ibu mau nggak mau dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab salam, mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa Marwah, bisa zaroh ke makam Rasulullah, pulang-pulang bisa beli tanah, punya rumah mewah-mewah, punya mobil juga mewah, yang belum nikah bisa nikah, yang udah nikah bisa nambah. Kata ibu-ibu kamu dibilang tidak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta nurun fawqa anta ikthiru waqa anta misbahus bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir Wali bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Ya sama-sama bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah biidznillah warid. Ibu-ibu mah calon mulu ya, Bu. Mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah ya. Kemarin tetangga saya nenek-nenek Bu atas izin Allah berangkat ke Mekah. Gara-gara ketabrak, yang nabrak mobilnya mobil Alphard. Serius ini mah, agak percaya amat kayaknya. Akhirnya dirawat di rumah sakit, ditanya ibu mau apa, saya nggak mau yang lain, saya cuma satu, pengen sekali seumur hidup ngelihat Baitullah, minimal sekali. Kata yang orang kaya, insya Allah Bu besok berangkat saya bayarin, rumah sakit saya jamin, semuanya nanti ke Mekah gratis saya bayarin atas izin Allah yang mau. Kagak mungkin kaya. Siti Maryam bisa bunting, kagak punya laki. Allah yang mau. Rawan sekarang banyak yang begitu. Banyak yang bunting kagak tahu lakinya kabur. Makanya besok kalau ibu mau begitu gampang caranya. Nyebrang di jalan raya Bogor kagak usah nengok. Gak usah nengok kanan, biar usah nengok kiri. Mending yang nabrak Alphard. Kalau angkot berangkat kagak susah. Iya. Masya Allah, alhamdulillah saya bisa silaturahim. Niat saya kemari pengen silaturahim, pengen tabarukan. Namun tadi Kiai Lukman terlalu berlebihan. Katanya saya Kiai kondang-kondangan.
udah kemana-mana. Memang jujur Bu, alhamdulillah Ramadan sekarang berkah. Saya dari kemarin nggak pulang-pulang. Ya emang disuruh kagak pulang sama bini. Kemarin ceramah disuruh ke Kalideres, saya nolak. Nganyut. Lama kagak jadi bangke, iya. Gak lama di Palu, kagak mau. Baru ceramah benjol. Besoknya WA lagi suruh ceramah di Lobang Buaya. Mudah-mudahan kumpul kita bernilai ibadah. Amin ya Rabbal. Tadi dikasih waktu kata beliau 15 menit. Kata beliau gratis. Tenang baik Kiai, saya mah di sini nyari tabarukan, nggak usah dipikirin mau dibungkusin ya alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazalal Qur'an fi syahri Ramadan wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wa sufidati syayatin asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan bil khusus guru kita Al-Mukarram, guru saya Kiai Haji Luqman Nur Salim. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur beliau, segala hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama untuk Ponpes Nidaul Haq. Kita doakan mudah-mudahan dilancarkan bangunannya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya lihat makin banyak kemajuan. Bu. Kalau waktu itu pernah ngisi saya di sono buang air kecil ya Iya. Ingat banget kalau sekarang udah bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pondok pesantren makin berkah, dimudahkan rezekinya, santrinya dibanyakin, dapat ilmu yang manfaat. Begitu juga para jamaah yang hadir di sini juga selalu sehat walafiat. Dan tak lupa guru kita Al-Mukarram Ustadz Anas, Masya Allah, jarang-jarang ketemu tak? Ya, mudah-mudahan guru kita juga sehat selalu. Begitu juga Ustadz Ihsan Ridwan yang Masya Allah tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Kita udah baca rawi, suaranya enak ya Bu. Enak gak Bu? Enak banget, adem rasanya. Terketuk hati kita ketika kita mendengarkan sholawat, terketuk hati ketika kita mendengarkan Quran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang takwa. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Gak langsung aja dah, daripada lama gak pakai gigi 1 langsung gigi 4. Ya Bu, Pak, ngerokok baik, ngopi baik, woles sama saya mah, santai ya Bu. Ini malam yang keberapa? 20 Bu, malam keberapa? Udah punya baju? Belum? Sian amat. Udah keramaian belum? ITC, Margo, Pasar Citayam, Itih Allah. Mudah-mudahan Bu sejahtera ya Bu. Ini malam ke-25. Kalau kita bicara masalah malam ke-25, pasti ini malam yang luar biasa. Bahkan orang yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-25 dijelaskan bahwasanya yarfa'ullah, Allah akan mengangkat anhu baginya itu min azabil qabri, terhindar dari azab yang namanya azab kubur. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab kubur ya Bu.
Karena kalau kita bicara orang tentang azab kubur, seremnya luar biasa. Makanya yang namanya manusia bisa kita lihat nanti di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Perbuatan kita dilihat akhirnya. Makanya kita selalu berdoa tuh, Allahumma amitna min husnil. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul. Kita pengen, Bu. Karena kenapa? Yang namanya sakaratul maut suasananya luar biasa. Kita pengen dimudahkan ketika sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, mudahkan aku ketika sakaratul maut. Kemarin tetangga saya mau mati, Pak, serem. Bener, Bu. Serius dah. Mata melotot, lidah melet. Wah. Ada yang begitu? Ada, Bu. Datang ke rumah saya, Pak Ustadz minta tolong. Kenapa? Ini tetangga saya, ini tetangga meninggal, serem Pak Ustadz. Kenapa? Mata melotot, lidah melet. Oke, kalau begitu kita langsung ke sana. Saya berangkat ke sana, saya lihat, Bu, bener matanya melotot, lidahnya melet. Bukan belum dapat THR belum. Akhirnya Pak Ustadz tolong ini mayit biar bisa merem. Makanya kan kalau udah begitu, makanya kita kudu doain Ustadz, Bu. Ustadz mah apaan baik kita pegang. Beneran. Bu, kita lihat bujuk damainya tuh udah nenek-nenek lagi. Dan begitu, lagu perawan rada mendingan dikit. Pas kita pegang tuh mukanya. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya pegang dari palanya sini, Bu, tekan. Alhamdulillah masih melotot juga. Jangan kita gengsi ya. Kata yang punya rumah, nih ya Ustadz, doanya kagak kabul. Masya Allah, iya ya. 2 kali saya coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih melotot juga. Kita bingung. Bagaimana Ustaz? Ya ntar bae tenang. Gengsi kita, Bu. Ancang kuda-kuda, tarik napas dikit, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nenek Romlah. Lu merem apa merem? Kalau lu kagak merem, kesianan gua gini-gini Ustadz bego. Masa kagak merem juga? Bismillah ya Allah, rem apa ngarem? Ini kalau begini nih gua malu, besok kagak ada panggilan ini. Bismillah, masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, merem, Bu. Mungkin tuh nenek Romlah kagak tega ngelihat saya. Pak Ustadz, merem Pak Ustadz. Iya dong. Percuma gua Ustadz. Kelihatan sombongnya ya Pak. Bu. Jadi beruntung ibu, malam ke-25 sholat taraweh disambung lagi dengan ngaji. Apalagi tadi beliau katakan ngatamin tafsir Yasin. Luar biasa. Ditambah lagi malam ini kumpul berdoa bareng, ada baca maulid, ditambah lagi Quran, dapat lagi ilmu, ketemu sama saya. Kan begitu. Ganteng agak Bu saya? Ya elah, jarang-jarang gue dipuji. Bu, seneng gak? Seneng. Makanya orang yang paling terutama dicintai Allah dan Rasul, siapa itu? Abdalu darajatan indallah yaumal qiyamah adzakirunallah katsiran.
Orang yang paling mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah kelak nanti, siapa itu? Orang yang selalu berzikir kepada Allah. Masya. Kalau kita liatin berapa kali ini zikir, Masya Allah, jangan sembarang. Makanya kita minta orang kalau banyak zikir, insya Allah dimudahkan meninggalnya, Bu. Amin ya Rabbal. Apalagi di bulan Ramadan begini, Masya Allah, pahala sunnah Allah kasih menjadi pahala wajib. Kok bisa Ustadz? Bisa. Manja bil hasanati falahu as. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah kasih 10 kebaikan. Itu di bulan biasa, apalagi kalau di bulan Ramadan. Saking luar biasa. Naimu so'im ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Tidurnya, Bu, tidurnya. Mensarian jangan tidur mulu, kebok namanya. Seharian tidur, Ustadz itu tidur mulu ibadah Ustadz, baru tidurnya, apalagi ilernya air jam-jam Ustadz kentut. Ya bener, Bu. Kalau kita kupas dalam hadits qudsi dijelaskan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi wala khulufun fa min shaib atyabu indallah minar rikil miski. Anggap semua, Kak, bahwasannya ibadah puasa ibadah rahasia, nggak kelihatan Allah, langsung nanti yang balasnya. Barang siapa mereka yang berpuasa dengan penuh keimanan, maka nanti kelak dirindukan surga ar-royan, bahkan bau mulutnya bagaikan minyak misik. Makanya kalau besok mulut bau biarin baik. Ntar kalau ngomong sama suami bilang misik, gitu. Balas lagi sama lakinya misik. Bener, Bu. Kalau nggak percaya besok gue buktiin. Misik kagak, bau bangke iya. Kapan? Nanti di surga. Kalau kita bicara surga nggak bisa pakai akal, tapi pakainya aqaidul iman, kacamata iman. Dari mana buktinya? Pak, nggak usah khawatir, nanti di surga enak, Pak. Makanya tuh dalam doa tarawih itu, wa min ta'amil jannati akilin wa min labani wa asalim musafa'i syaribin. Nanti di surga Allah siapkan makanan, di surga Allah siapin susu. Pak, tahu susu? Ada susu macam-macam. Kalau di warung ada susu dan apalagi bebelang, apalagi SGM, apalagi bersihan emplek, apalagi susu bendera, apalagi susu nangklek. Lah kagak ada. Ini udah kayak tukang susu, biarin dah kita ngaji susu ya. Ya. Ada. Dari mana buktinya? Sekarang saya mau tanya, susu dari mana? Ada dari sapi. Sapi kalau kita pikirin kok bisa nongolin susu. Jangankan itu, maaf, bukannya jorok. Ibu kalau punya anak keluar tuh. Makanya anak perempuan sama anak laki rada beda. Kalau anak perempuan di sapinya sampai 2 tahun, kalau laki-laki seumur hidup. Tuh nyengir gede banget. Tanya baik, masih doyan? Masih tak. Bener apa bener? Bayangkan kok bisa manusia diciptakan dari nutfah, kemudian jadi alaqah, jadi mudghah. Bayangkan dari darah jadi segumpal daging, tiba-tiba kok bisa jadi susu. Darah kok dirubah jadi susu. Allah yang mau. Makanya nanti di surga nggak usah khawatir, tuh macam-macam surga mengalir air susu. Masya, itu dijelaskan tuh, wa min labani wa asalim musafa isya.
buat minumannya orang penghuni surga dikasih minum susu. Pak Ustadz, nanti di neraka di surga emang bener kagak ada orang yang ngeludah? Kagak ada, Pak. Bayangin tuh, jangankan ngeludah, buang air kecil, buang air besar aja nggak ada. Jangan di dunia. Ya kalau di dunia kita gak bisa buang air kecil, buang air besar lah repot. Bener apa bener? Kalau di sono, masya Allah, bayangin tuh, bahkan gak tanggung-tanggung Allah siapkan nanti bidadari, Pak. 1 dibandingkan menjadi 70 bidadari Allah siapin. Bu, Bapak disiapin 70 bidadari loh, Bu. Ibu? Enggak. Tenang, ibu juga sama, karena nanti di surga, penghuni surga nggak ada rasa cemburu. Ibu juga didampingin nanti, nggak ada rasa cemburu, Bu. Masya Allah, cuman sayang kalau di surga nggak ada nenek-nenek. Karena nanti rata-rata kebanyakan usianya usia muda semua, Masya Allah, luar biasa, Bu. Masya Allah tuh. Bahkan ada yang bertanya nanti, Ustadz, apakah di surga ada rokok? Ada. Lu mau rokok yang mahal? Yang mahal Marlboro ada, Ustadz? Ada. Samsu ada. Rada murah, Ustadz, gudang garam merah. Rokok gua ini mah. Ada. Tawain kita. Ini jangan macam-macam, Pak. Gudang garam merah mah. Waduh. Iya. Iklannya zaman dulu Ampen Bangun. Iya. Ingat gak Ampen Bangun ya? Rokok dukun duduk tekun. Tenang, ada. Rokok disiapin, cuman satu syaratnya apa? Nyundutnya di neraka. Let's coba itu. Masya Allah. Makanya kita mudah-mudahan kalau kita kumpul di dunia kita begini, Bu, insya Allah nanti kita juga ngumpul di sono begini. Kita ngumpul sama guru kita, sama kiai kita ini, insya Allah kita juga ngumpul sama guru kita. Makanya kita kudu sayang sama guru. Kalau ada apa-apa udah siapin, apalagi besok udah mau lebaran. Bener. Tanya dah Ustadz kalau udah usia udah Ramadan ke 17 18 udah mulai error, Ustadz. Sampai baca surat Fatihah error. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ngomong surat Al-Asr, Ustaz. Subhanallah, siratal ladzina an'amta alaihim. Baru ingat kemarin kejadian ihdinas siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mamung ngomong bulu dan tat udah mulai oleng, Bu. Betul apa betul? Ngelihat tetangga anak Masya Allah, bininya RW udah keramayana, ngomong datuk bi oh no bi, kenapa neng? Bininya RW udah keramayana, bi. Kita kapan, bi? Ntar dulu neng, ini amplop terawih gue belum ngumpul. Betul. Lo mikirin, Bu. Masya Allah. Kalau kita perhatikan, Masya Allah, yang namanya perjuangan guru gak pernah hitung-hitungan. Betul apa betul? Makanya kalau kita lihat, Masya Allah, perjuangan guru bisa nganter kita ke surga. Maaf, kadang-kadang kita lebih perhatian terhadap dunia. Urusan dunia kita buru-buru. Betul apa betul? Betul apa betul? Giliran ngaji sama guru gak diperhatiin. Betul apa betul? Lo kemarin saya alhamdulillah, saya mau berkah alhamdulillah, Bu, dipikirin saya. Iya, penutupan pengajian dipikirin. Iya, dipikirin, baik dipikirin. Guru mah gak ngarepin, tapi kita yang kudu punya perasaan. Betul apa betul? Karena kenapa?
Ya guru mah nggak ngarep. Jadi begitu Kiai, nggak usah mikirin, tenang we. Makanya kita berharap mudah-mudahan guru-guru kita selalu sehat walafiat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Makanya kita berharap di bulan suci Ramadan ini, apalagi ini malam ganjil, Bu, kata Rasul, ingat, taharrau lailatul qadri fil witri. Kalau kamu mau cari malam lailatul qadar, carilah pada malam-malam ganjil. Rasul kalau malam ganjil, masya Allah, itu langsung buru-buru pengen nyari malam lailatul qadar, nggak pernah jauh itikaf. Ngapain yang perlu kita lakukan? Rasul saking ibadahnya pengen nyari malam lailatul qadar, masya Allah, ibadah Rasul kakinya sampai bengkak. Saya yakin bapak-bapak di sini nih, kalau malam tahajud kakinya pada bengkak. Mengapa Ustadz asam uratnya pada kambuh? Ibu kalau malam bangun nggak, Bu? Malam ganjil bangun, ngapain? Kencing. Kemudian kata istri Aisyah, apa yang perlu aku baca ya Rasul? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakin tubuh baca 100 kali tiap malam ganjil. Kenapa? Karena kita pengen mudah-mudahan dapat malam Lailatul Qadar. Kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar? Apa bedanya antara malam Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Ini nomor-nomornya udah lewat 15 menit tuh Kiai. Masih terus kan nih? Terusin. Serius. Tanggung jawab amplopnya ya. Lagi teras terus baik. Bercanda, gue bercanda. Yang penting doain saya biar sehat, panjang umur. Kiai-kiai kita pada punya pesantren. Ya Bu. Amin ya robbal. Lanjut. Udah sampai mana? Kalau kita lihat di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana dikatakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatil. Sesungguhnya Allah turunkan hu-nya siapa itu, yaitu Al-Quran, tepat pada malam Lailatul Qadar. Lalu kalau nuzulul Quran Ustaz, kalau malam Lailatul Qadar ketika itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk sama-sama, di mana Allah perintahkan kepada seluruhnya, sampai seluruh malaikat, sampai ruhnya itu adalah Jibril. Untuk apa? Menurunkan Quran. Secara apa? Jumlah tawahidah, secara menyeluruh dikumpulkan di Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz kumpul di Baitul Izzah. Bu, tahu Baitul Izzah? Tahu nggak? Tahu nggak? Tugu macan belok kanan dikit. Secara menyeluruh dari juz pertama sampai juz 30. Itu namanya di malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang dia beribadah mendapatkan malam Lailatul Qadar, sama halnya dia beribadah sama seperti 1000 Cuman jangan salah tafsir, mentang-mentang udah dapat malam Lailatul Qadar 1000 bulan, besok kagak mau sholat. Wow. Lu kagak sholat, nggak puasa? Kagak. Mengapa? Gue udah dapat malam Lailatul Qadar 1000 bulan gue ibadah, bro. Bukan begitu maksudnya. Nanti Allah balas ketika di surga. Maka itu yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Lalu kalau nuzulul Quran, Allah turunkan Quran dari Baitul Izzah menuju ke dunia, ke bumi, kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril secara najman au nujuman, secara berangsur-angsur. Mulai dari turun Rasul pertama kali, Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40. Dikasih datu surat pertama apa, Bu? Surat Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai Rasul mengatakan, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Masa sekelas Rasul nggak bisa baca? Inilah yang dikatakan bahwasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi.
Rasul nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Memang manusianya, tapi karena Rasul bukan manusia biasa, pasti bisa baca. Maksudnya apa? Selagi engkau jadi manusia, ketika Allah ciptakan, jangan pernah lepas sama ngaji. Rasul saja masih disuruh belajar dengan malaikat Jibril, apalagi kita. Makanya Quran jangan sampai ditinggal. Membaca Quran jadi kebutuhan. Ayo, toler ketahuan nih, pencinta Roma Irama nih. Tapi sekarang waktu balik, membaca WA jadi kebutuhan. Oh iya, sekarang WA semua ya, Masya Allah. Kalau kita lihat WA, sampai kemarin tuh saya baca, itu ada gambar ya kan, Ustadz, Masya Allah, kita lagi di motor, tiba-tiba di situ ada yang menggerakkan saya, sampai setang motor saya ke kanan mulu Ustadz, saking ke kanan mulu, tau-taunya ke warteg Ustadz, bukan setangnya, lu nya PA. Betul. Sekarang dikit-dikit WA, betul apa betul? Ibu-ibu dikit-dikit WA, betul apa betul? Iya, dikit-dikit selfie, apa di selfie? Bener nggak? Baca WA kita sibuk, sedangkan Quran jangan sampai 1 bulan penuh Ramadan nggak pernah dibuka. Bahaya bu, saking bahaya apa? Manja'a amamahu qadahu ilal jannah. Orang berpegang teguh sama Quran, dia buka. Apalagi ibu kemarin nih habis ngatamin tafsir Yasin. Itu Yasin bakalan nanti saksi. Jantar dulu, amin be. Bakalan jadi saksi yang giring ibu ke surga. Amin. Itu berapa ayat bu? Coba hitungin dah. Ibu udah baca Yasin? Udah ngitungin berapa ayat? Hurufnya ada berapa? Mana ngitungin? Jangan ngitung ayat ribut, ngitung duit paling dulu. Bayangin 1 huruf aja bakalan jadi saksi. Ibu ngatamin tafsir Yasin, Masya Allah, itu bakalan jadi saksi yang menggiring qadahu ilal jannah, masuk ke dalam surga. Masya, baru Yasin doang, belum lagi yang lain. Masya Allah. Artinya apa? Di bulan Ramadan adalah bulannya Quran. Maka Allah jadikan di situ ada yang pertama malam Lailatul Qadar, bahkan gak tanggung-tanggung Allah jadikan nuzulul Quran. Sedangkan Quran kita tahu adalah mukjizat terbesar ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, kalau andaikan orang itu selama hidup di dunia nggak mau baca Quran, bahkan asing sama Quran diabaikan, maka terbalik, wa man jaa khalfahu saqau ilan nar. Itu Quran akan jadi saksi kepada Allah, ya Rob, dulu ketika hidup di dunia dia nggak pernah mau belajar Quran, dia nggak mau ngaji sama kiai, maka aku minta, aku bersaksi, masukkan dia ke dalam api neraka. Naudzubillah. Makanya kita berharap bu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan Quran. Di bulan Ramadan ini kita semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Walaupun kadang puasa jarang cuacanya luar biasa ya Pak. Bener nggak Pak? Kalau lagi panas-panas bener ya. Kalau habis sahur mah enak, masih adem tuh. Kalau udah jam 11 ngatas, iya, pala nyut-nyutan. Biasa ngopi, agak ngopi, mata udah mulai rabun. Ada kecoa lewat mirip kayak biji korma. Korma itu korma, kata bini. Abi bukan abi, itu mau kecoa. Korma itu. Lah ibu-ibu lagi nyuci piring lihat sanglek, marjan nih marjan. Bener. Tapi kita berharap mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan oleh surga Ar-Royan. Amin ya robbal. Dah segini wae, takutnya hilap yang namanya orang ngomong-ngomong banyakkan dosa. Saya mohon maaf lahir batin kalau banyak kesalahan dari ucapan, adab, lain sebagainya. Para guru, para kiai, para asatidzah, para mu'alim, mohon dimaafkan.
Mudah-mudahan kumpul kita barokah, kita selalu sehat walafiat, panjang umur kita, sehat selalu, makin mantap niat taat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah bil khusus untuk guru-guru kita dan juga pondok pesantren Ridal Haq. Mudah-mudahan segala hajatnya, rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang mampet di langit, mau yang di bumi maupun dari segala macam, Allah keluarkan, Allah mudahkan dengan mukjizat Nabi Muhammad serta keberkahan karomahnya para waliullah. La dunya wala kulli niyatin shalihah bi hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliuna bi syafaatin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.